Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Jam 10 malam lewat 20 ngantuk sebenarnya, tapi saya pengen iseng-iseng komentari tulisan yang muncul tentang Adili Jokowi. Dua kata itu sama seragam, baik di Medan mulai muncul pertama kali tanggal 1 Februari, berarti itu hari Sabtu ya. Terus yang terakhir tanggal 4 kemarin di Solo. Di berbagai sudut. Di Jakarta juga ada tulisan Adili Jokowi. Dan di Jogja itu ada 15 titik kata Satpol PP di situ. Dan tentu saja yang membuat itu misterius ya. Dan motivasinya itu juga agak diketahui karena memang mereka tampaknya hanya ingin memberikan shock terapi ya kepada orang yang menguasai mereka selama 10 tahun dan mereka merasa tidak puas ya dengan kepemimpinan dari Jokowi. Apakah ini ada kaitannya dengan nominasi dari Organized Crime and Corruption Reporting Project ya, organisasi yang di Amsterdam itu yang menominasikan Jokowi masuk salah satu 3 besar atau 5 besar pemimpin yang paling korup tahun 2024 nominasi ya. Pemenangnya adalah Bashar al-Assad ya. Apakah tulisan Adili Jokowi itu ada kaitannya dengan dengan Organized Crime and Corruption Reporting Project ya, satu jaringan organisasi civil society dan jurnalis senior di seluruh dunia. Kita nggak tahu apakah coretan Adili Jokowi itu kaitannya dengan PSN PIK 2, meskipun Pantai Indah Kapuk 2 itu tidak masuk ke dalam PSN kata Erlangga Hartarto ya. Karena Ahmad Hasanuddin itu sebelumnya beberapa waktu yang lalu itu mengadukan ya, Jokowi dan Aguan diduga terlibat korupsi yang menimbulkan kerugian negara dalam konteks PSN PIK 2 dan menuntut mereka membayar ya, sekitar 612 triliun ya. Tuntutan dari Ahmad Hasanuddin dan sekitar 20 mantan jenderal, mantan TNI Polri dan juga elemen-elemen dari civil society. Itu berarti ada unsur-unsur yang tidak puas loh dalam kepemimpinan Jokowi, dan mereka tentu sekarang dengan unsur-unsur dari masyarakat yang lain itu kemudian menumpahkan kekesalannya, kecewaannya atau kritik-kritik mereka yang tajam terhadap Jokowi, meskipun Jokowi sudah tidak punya kekuasaan sejak 20 Oktober 2024 ya. Tetapi residu ya, sisa-sisa kekuasaan yang ditinggalkan atau efek negatif yang ditinggalkan Jokowi dengan kekuasaan selama selama 10 tahun itu justru sekarang meninggalkan semacam bom waktu ya, yang meledak sewaktu-waktu dan sudah meledak sekarang dan ke depan ya. Karena banyak beban-beban yang ditinggalkan oleh Jokowi pada hari ini dan masa mendatang. Misalnya beban IKN yang sudah menghabiskan dana sekitar 80 triliun dan belum memberikan manfaat apa-apa bagi masyarakat ya. Dan kemudian beban kereta cepat yang utangnya itu baru lunas, BEP-nya break even point itu hitungan Faisal Basri itu 139 tahun ya. Dan juga memakan anggaran itu, termasuk IKN itu, anggarannya juga menyedot anggaran yang harusnya
anggaran-anggaran dari APBN itu tidak dipakai untuk kereta cepat, tidak dipakai untuk IKN. Dua hal soal APBN yang sebenarnya dijanjikan sejak awal oleh Jokowi tidak akan dipakai untuk membangun kereta cepat dan juga tidak dipakai untuk membangun IKN. Tapi manusia yang satu ini terkenal dengan ingkar janji, dengan pembohong ya, sehingga mudah membuat peraturan-peraturan yang menyalahi ucapan-ucapan sendiri. Sehingga majalah Tempo satu kali merilis satu cover yang bikin heboh ya. Seluruh dunia di covernya yaitu wajah Jokowi menghadap ke depan dan ada bayangan siluetnya yang ternyata bayangan itu memiliki hidung yang lebih panjang daripada wajah Pak Jokowi yang asli, dan itu simbolisasi dari boneka kayu Pinocchio kan, yang merupakan cerita legenda dari Italia tentang pentingnya kejujuran sejak dini. Ketika anak itu sekali bohong maka hidungnya akan bertambah panjang, dan ketika dia melakukan kebohongan lagi maka semakin panjang juga hidung boneka kayu Pinocchio itu. Jadi semacam metafora ya yang mudah dicerna oleh anak-anak seluruh dunia bahwa kejujuran adalah mutlak, harus dilatihkan, harus dimiliki oleh manusia sejak usia dini ya. Tetapi presiden kita memang dikenal sebagai orang awam mengatakan pembohong, tapi para akademisi akan mengatakan dengan bahasa yang lebih santun, ucapannya harus ditafsirkan sebaliknya dibanding kenyataan yang terjadi gitu. Dan jurnalis internasional mengatakan dia sebagai man of contradiction ya, dan juga banyak julukan-julukan yang mengecewakan sebagian masyarakat Indonesia tentang kepemimpinan Jokowi, seperti ada istilah the king of lip service ya, yang dikeluarkan oleh BEM UI misalnya. Dan ini adalah simbol-simbol kekecewaan yang tersebar di masyarakat, dan kemudian semacam mencarikan salurannya di dinding-dinding kota yang dalam bentuk mural. Sebenarnya bukan suatu karya seni karena dicoret hanya dengan tinta cat tembok pilok itu warna orange, warna merah, warna kuning, dan juga warna hitam ya. Dan dari segi estetika memang dia mengganggu pemandangan dari orang-orang yang lewat di kota Jakarta, Medan, Solo, dan Yogyakarta. Tetapi esensi, substansi dari coretan Adili Jokowi yang seolah-olah terorkestrasi di berbagai kota dengan frasa yang sama, dua kata Adili Jokowi, itu menunjukkan semacam uniformitas ya, keseragaman, kekecewaan yang mereka harus tumpahkan di medium-medium atau di ruang-ruang publik yang mudah diakses oleh mata publik ya. Dan karena sifatnya hanya coretan dan berada di ruang publik, tentu tulisan itu ya tidak perlu diklaim sebagai satu bentuk kreativitas seni, tetapi dia adalah suatu karya dalam tanda petik yang bersifat otonom. Ketika sudah disampaikan ke ruang-ruang publik, adalah kewajiban kita menafsirkan dengan cara yang otonom, dan penguasa tentu punya satu tafsir sendiri, sebagaimana masyarakat itu punya satu persepsi sendiri tentang istilah Adili Jokowi. Tetapi dari sisi Jokowi, tentu ini adalah melukai hati dia, dan tentu dia merasa sedih ya, karena diadili secara terbuka dan diberikan satu framing jahat ya, terhadap dirinya tanpa dia bisa membela diri, dan tidak perlu juga membela diri karena ucapan Adili Jokowi adalah bersifat otonom ya, dan boleh semua orang menafsirkan, memberikan satu penjelasan atau tafsir atau refleksi perspektif yang berbeda-beda, dan mungkin juga tidak harus selalu seragam. Dan poin yang pokok adalah bahwa salah satu ciri demokrasi adalah kebebasan menyuarakan pendapat yang berbeda dibanding
posisi politik penguasa. Tapi sayang sekali penguasa sudah hilang sejak 20 Oktober, tapi orang masih persepsi dia punya kekuasaan karena memang secara real, meskipun presidennya de facto adalah Prabowo, tetapi orang juga bisa merasakan dan bisa menafsirkan para pengamat itu bahwa secara de jure sisa-sisa kekuasaan Jokowi itu masih nyata beroperasi dengan istilah yang mereka kembangkan sendiri, yang mereka ungkapkan sendiri, yaitu cawe-cawe Jokowi. Oleh karena itu ketika masyarakat juga melakukan cawe-cawe terhadap Jokowi dengan melontarkan kritik yang tajam atau sindiran atau ungkapan adili Jokowi, tentu adalah sebuah keharusan, kalau bukan adalah sebuah kewajiban etis untuk mempertahankan demokrasi dan kebebasan berbeda pendapat dengan penguasa. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.